Saya justru Adinda Aiman dan masyarakat Indonesia, saya curiga bahwa saudara Michael Sinaga ini sebenarnya patut diduga sudah ada upaya tersembunyi antara Michael Sinaga dengan Rismond untuk melakukan komunikasi ke Solo. Hanya saja Michael Sinaga di akhirnya tidak diikutkan. Saya curiga bahwa sudah ada niat dari Rismond dan Michael dan kawan-kawan untuk masuk ke Jokowi lewat cara mereka pura-pura buat surat ingin koordinasi, ingin komunikasi terkait dengan ijazah yang sudah berbulan-bulan bertahun ini untuk komunikasi dengan Pak Jokowi. Tapi di balik itu sebenarnya kalau boleh saya menduga mereka ingin datang ke Pak Jokowi dan Michael ingin menjadi bagian dari Rismond yang terjadi hari ini. Itu pandangan saya. Silakan bantah. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Oke, sampai pada closing statement. Ini sebenarnya gilirannya Bang Refli, tapi Bang Refli mau kasih ke... Oke. Boleh, silakan. Sweet aja, sweet. Saya? Iya. Dia tadi nafsu duluan. Biar tektokan. Ya, jadi begini ya. Setelah mengikuti acara Rakyat Bersuara ini beberapa kali, mengikuti perkembangan, pembelotan Rismond dan lain sebagainya, saya bertambah yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa dan Mas Roy itu benar adanya. 99,9% ijazahnya palsu. Itu a strong statement. Dan saya kira perkembangan ini makin menguat sampai kemudian rakyat Indonesia saya kira paham mana yang berbohong, mana yang mengucapkan jujur, mana yang membela dengan hati nurani, mana yang membela dengan pra dan pasca bayar. Tuh. Dan terakhir saya ingin mengucapkan pantun karena ditantang oleh teman saya Ade Darmawan, padahal dia mau duluan pantunnya tadi ya. Oke, tapi saya dulu, oke? Ada 3 pantun yang saya bikin. Sifat manusia sering lupa. Oke. Yang tersisa hanyalah rasa. Cakep. Hilang Rismond tak mengapa, masih banyak pejuang tersisa. Cakep. Oke, yang kedua ya. Malam hari menangkap ikan. Ombak meninggi jadi kesasar. Cakep. Menghadapi termul memang menjengkelkan. Ilmunya nggak ada, omongnya besar. Cakep. Dan terakhir ya. Pergi muhibah ke negeri jiran. Terbang pagi di akhir pekan. Ini edisi menjelang lebaran. Mohon maaf hamba haturkan. Kalau ini saya tepuk tangan nih, ini saya tepuk tangan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Terima kasih. Ya, saya kembali pada terkait RG Pak Rismond. Saya mau menyampaikan tahapan sampai saat ini dalam penyusunan perjanjian atau kesepakatan bersama yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga kuasa hukum Bang Rismond Sianipar. Mereka mengatur itu semua dan saya bisa memberikan sedikit-sedikit beberapa bocoran bahwa kemungkinan Bang Rismond ya itu tidak hanya hadir dalam SP3-nya saja, Bung Aiman, tapi juga kami berharap, kalau saya sih berharap bahwa dia juga akan muncul nanti sebagai kesaksian mahkota nantinya di pengadilan. Ya, kesepakatan ini harus disepakati dulu. Sebentar, saksi mahkota. Ya, di pengadilan. Itu bukan hanya bicara soal konstruksi penelitian yang dianggap salah oleh Bang Rismond, tapi ada hal lain dong. Iya. Apa itu hal lain? Atau kalau bisa dia menjadi saksi ahli di kita. Ahli. Ya, ahli kesaksian mahkota misalkan katakanlah dia statusnya ada dua yang bisa dilakukan oleh kepolisian juga yang kita lupakan. Pengembalian status dia sebagai saksi juga bisa. Tapi tidak tersangka, tapi sebagai saksi bisa. Itu bisa dilakukan di kepolisian. Jadi bukan tersangka lagi, tetapi tetap menjadi saksi nanti. Nah itu, oke. Terus kemudian bahwa apapun yang dilakukan Bang Rismond, saya tetap apresiasi, ya.
kita berkawan Bang Rismon nanti. Ya. Bahwa apapun yang dilakukan Bang Rismon kita apresiasi karena penelitian ketika kemudian dia menganggap bahwa ada kesalahan, dia terus terang. Sehingga hari ini juga saya menutup dengan pantun seperti sahabat saya Bapak Refli Harun yang saya sayangi dan Bung Aiman, ya. Idul Fitri tiba bawa pesan teramat dalam. Kawanku Rismon cari selamat. Hati tertusuk panah asmara, tinggalkan roti dalam penjara. Spread. Mohon maaf lahir dan batin, saya Ade Darmawan Sekjen Pradi Bersatu mengaturkan kepada seluruh Indonesia ketika kata-kata saya yang bisa menyinggung baik kepada para penonton yang kiblat dengan teman-teman pendukung teman-teman yang Mas Roy, Bang Refli, dan abang saya pengacara yang di sampingnya Bang Gofur, saya tetap mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan hikmah yang lebih baik, dan saya mohon dimaafkan jangan sampai kita nggak ketemu lagi. Jadi saya takut ketika saya namanya umur ya manusia bisa saja hari ini kita berdebat kencang, tetapi besok-besok kita nggak minta maaf dan tidak dimaafkan. Amin. Itu adalah ruginya saya. Ya kan? Mohon maaf lahir dan batin. Saya Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Air ya. Insya Allah kalau kita tetap mengedepankan kebenaran ya, sampai dengan detik ini Mas Aiman dan semuanya, saya masih tetap percaya dan kita harus mempercayai data. Selama belum ada nanti pembuktian dan keputusan dari entah itu dari Jepang, entah itu dari kata Pak Ugro tadi Polda Yamaguchi dan lain sebagainya, dan selama data di kependudukan ini belum dicabut ya, karena dia harus bertanggungjawabkan juga semenjak tanggal 20 Desember 2020 tuh ini sudah saya lindungi ya data pribadinya, NIK-nya saya hilangkan. Aman itu ya? Aman. Dia masih tetap menggunakan nama Dr. Rismon Nasrullah. Ya karena masih menggunakan nama dokter ya kita percaya aja dulu bahwa dia itu dokter. Kalau salah ya nanti KTP-nya harus direvisi. Setidak-tidaknya ya adalah apa? Adalah ini lebih jelas daripada ijazah yang sudah kita kejar-kejar ini ya. Ini jelas palsu 99,9%. Ya gitu. Kalau tadi Rismon itu sudah diperlihatkan yang aslinya, nah kami mohon nanti lewat pengacara kami tunjukkan juga ijazah, dan itu harus diperiksa juga oleh para peneliti yang independen. Kalau perlu peneliti internasional, karena internasional aja udah bilang selama ijazah Jokowi belum ditunjukkan, nah tunjukkan asli ijazahnya, maka Israel dan Amerika saja tidak mengakhiri perang dengan Iran. Ya ini jelas ada di sini, jelas. Padahal kan sebenarnya simpel aja. Ya nggak apa-apa. Tadi karena Bang Refli menunjukkan kita nyoper ditunjukkan SIM. Ini asli nih Mas Aiman, nih SIM saya asli kalau ini. B2 truk. Loh ini beneran nih. Apa di Daan Mogot sana ujiannya mengundurkan truk betul, kemudian melewati lengkung tapi nggak angka 8. Tergandeng malah ya. Tergandeng ini. Jadi mari kita gandeng untuk menggandeng kebenaran sebenarnya. Itu intinya. Jadi kalau terhadap Rismon mendapatkan parsel selamat lebaran ya, ucapan yang sama ya kita berikan untuk yang lain-lain ya gitu. Jadi selamat lebaran ya gitu untuk Rismon. Perkara tadi teman-teman pakai ini ya itu terserah ya. Itu kan ekspresi kan Mas Aiman, ekspresi dari semuanya. Tapi kita juga lihat ada tulisan dari senior wartawan kita sangat bagus. Trilema tak ilmiah Rismon Sianipar. Kenapa tak ilmiah trilema? Tulisan siapa tuh? Itu Mas Lukas Luarso. Lukas, oke. Ya. Satu, dia mungkin saja mengalah itu karena apa? Karena sukarela. Kayaknya nggak mungkin kalau sukarela. Kedua, dia dipaksa. Ketiga, dia diancam. Dan kemungkinan itu ada. Dan ini ada di berbagai aspek. Tapi yang jelas, kita juga lihat Egy dan DHL aja masih bisa tegak berdiri mengucapkan, saya tidak minta maaf, ijazah palsu, tetap. Rismon ngapain harus pakai sujud-sujud segala sirkus kayak gini ya, gitu loh. Ya meskipun ini ini apa namanya karikatur dan gambar itu AI. Ada dua gambar yang beredar ya, makan siang segala itu AI. Kedua dia sujud AI. Tapi kalau ada lawyernya yang ketemu Pak Jokowi kemudian sembah itu ya. Jadi terakhir Mas Aiman, kalau bagi saya ya kita ketawain aja gitu. Saya ketawa aja baca bukunya karena masalah ijazah ini belum tuntas.
Nah, masalah ijazah belum. Ini aslinya gambarnya Mas Benny Parapat itu ya. Gitu. Nah, itu saya ganti supaya tetap sama. Dan last but not least, kalau kemarin Dr. Tifa itu mengatakan yang perlu diperiksa otaknya itu adalah Rismon adalah Jokowi. Nah, maka mungkin Dr. Tifa kalau ada waktu periksa juga deh otak sahabat kita itu ya, gitu. Ya, karena siapa tahu itu akan ada pemeriksaan otak terhadap dia. Karena siapa tahu ya, karena nggak ada meneliti yang tiba-tiba bisa berubah 180 derajat pakai rotasi kalau tidak ada 3 hal tadi. Yang terakhir adalah ancaman. Sekali lagi Rismon, kamu tetap sahabatku, sahabat kita semua ya. Kalau kamu nanti kembali, siapa tahu ini juga trickingnya Rismon. Kalau saja RJ-nya disetujui, ya kan? Ya itu kan kayak DHL RJ-nya disetujui, dikasih SP3 terus masih ngomong di luar, ijazahnya tetap palsu, saya nggak minta maaf. Nah nanti Rismon moga-moga juga gitu ya, dapat SP3, dapat RJ, terus nanti begitu jadi ahli di luar sana dia itu ijazahnya palsu, 11.300% palsu. Rismon ikuti itu dan selamat lebaran buat semuanya. Oke, Bung Rasman terakhir di sana dari Medan, silakan Bung Rasman. Ya, terima kasih. Saya 4 segmen tadi mendengarkan dengan cermat, dan saya kira kita di samping akan memasuki Idul Fitri, saya pertama menanggapi dan dalam closing statement ini begini. Saya justru Adinda Aiman dan masyarakat Indonesia, saya curiga bahwa saudara Michael Sinaga ini sebenarnya patut diduga sudah ada upaya tersembunyi antara Michael Sinaga dengan Rismon untuk melakukan komunikasi ke Solo. Hanya saja Michael Sinaga di akhirnya tidak diikutkan. Jadi kalau saya boleh menduga, saudara Refli Harun, Roy dan kawan-kawan harus berkomunikasi intens, bertanya kepada Michael Sinaga apa motif melakukan itu di awal Januari dan sekarang baru dikeluarkan kata-kata itu. Karena saya takut nanti Rismon akan bersuara. Sebenarnya kalau bisa saja nanti saya duga Rismon akan bilang, loh sebenarnya kami sudah komunikasi antara saya dengan Michael Sinaga dan kawan-kawan. Tapi ada mungkin komunikasi yang tidak tepat sehingga saya berjalan bersama dengan pengacara saya. Yang kedua, saya kenal saudara. Boleh saya jawab? Iya, oke, sebentar Bang Rasman, satu boleh. Nanti biar jawab dulu, nanti saya berikan pada Bang Rasman lagi, silakan. Ya, kalau saya yang dituduh oleh Bang Rasman bahwa saya menduga. Oh iya sama lah itu. Saya diduga tidak mendapatkan sesuatu dan Bang Rismon jalan sendiri dengan pengacaranya, itu jauh sekali dari kenyataan ya. Karena sebenarnya yang melarang saya untuk mengirim surat itu ke Solo, kenyataannya gini Bang, surat itu harusnya saya kirimkan waktu saya menjadi narasumber di sini tentang Egy Sujana, tentang surat Egy Sujana. Abang masih ingat ya, saya di atas itu. Siangnya itu ada pengadilan di Solo. Dan si Arief itu sudah ikut ke Solo. Tapi karena ada undangan rakyat bersuara, saya pulang naik pesawat. Kalau memang saya niat untuk ngasih surat itu, tinggal saya kasih aja sebentar. Ya, pertanyaan saya, boleh nggak saya tanya? Silakan. Michael, kalau memang Adinda, ini adik saya, kalau memang Adinda menganggap ini hal yang biasa saja, atau bahkan luar biasa, kenapa tidak ngomong kepada Refli Harun dan kawan-kawan? Karena ada komunikasi antara kalian dengan Roy atau dengan Rismon. Ini kan akan membangun komunikasi dengan Solo yang kalian sudah katakan tidak ingin mengikuti jejak Egy Sujana dan kawan-kawan. Sebentar Bang Rasman. Kecurigaan Anda apa yang Anda sampaikan di situ? Saya curiga bahwa sudah ada niat dari Rismon dan Michael dan kawan-kawan untuk masuk ke Jokowi lewat cara mereka pura-pura buat surat ingin koordinasi, ingin komunikasi terkait dengan ijazah yang sudah berbulan-bulan bertahun ini untuk komunikasi dengan Pak Jokowi. Tapi di balik itu sebenarnya kalau boleh saya menduga mereka ingin datang ke Pak Jokowi dan Michael ingin menjadi bagian dari Rismon yang terjadi hari ini. Itu pandangan saya. Silakan bantah. Oh luar biasa ya, keren. Tujuannya apa? Sebentar. Tujuannya apa? Tujuan kalau Bang Rismon kan tujuannya mungkin lepas dari tersangka. Kalau Bung Michael kan bukan tersangka. Loh, saya bisa menduga bahwa bisa saja kalau ada pertemuan di sana, lalu kemudian mereka berkomunikasi, kan tidak mesti lepas dari tersangka. Bisa saja ada di belakang itu semuanya. Ada dugaan-dugaan yang lain. Boleh dong saya misalnya, apa? Misalnya mendapatkan sesuatu. Oh, wah, uang ini misalnya. Boleh. Waduh. Okay. Boleh.
Kenapa berarti tidak? menurut Bang Rasman, Meras gitu. Bang Rismon Sianipar itu dapat uang dari Jokowi. Bukan, saya mau bertanya motif kalian membuat chattingan WA itu dengan mengatakan tidak usah melibatkan yang lain. Kan tadi Adinda Oke. Michael bilang, apa Oke. tidak Saya kan bertanya, apakah ini harus melibatkan yang lain? Ya, Karena dia bilang itu kan tidak, kan? atas nama manajemen Gibran Endgame. Iya. Ya. Saya tidak bisa bedakan Adindaku mana Gibran Endgame dengan Jokowi Sweat Kali Paper. 100. Yang saya tahu Ah, jauh berbeda, Bang. dari Roy dan kawan-kawan. Masa Anda nggak bisa bedain dua buku yang berbeda? Aduh, Tuhan. Bukan. Itulah bahayanya. Oke, Saya nggak baik. melihat dari pernyataan teman saya, sahabat saya Bung Ade Oke, baik. bahwa Ya, ada dugaan hubungan biarkan- pribadi. Ya, jadi Tapi saya- malam ini saya boleh berprasangka bahwa Adinda Michael sebenarnya ingin masuk duluan bersama Risma dan meninggalkan kawan-kawan. Saya Oke, boleh baik, berprasangka baik, itu. baik. Itu baik. Yang Ya, kedua, oke. saya ingin menyampaikan begini Adinda Aiman. Ya. Saya mohon maaf ya, Bang Refli ya, Bang saya, tolonglah. Kalau berpantun, kalau bicara, jangan, mohon maaf ini. Jangan berlagak paling pintar. Kita ini seolah-olah bodoh semua. Saya tersinggung gitu loh. Jadi saya mau katakan begini. Tadi Bang Refli itu menyampaikan begitu panjang chattingan dari seorang Dr. Tifa. Apa kata Dr. Tifa di situ? Bahwa sebenarnya tentang kelulusan atau sarjana seseorang terkait dengan gelarnya tidak menentukan dia menjadi ahli atau tidak. Oh, ini bahaya. Bagaimana mungkin saya sarjana agama atau saya sarjana hukum, terus saya membangun jembatan dengan sekian tonase, rubuh jembatan itu. Jadi itu tidak linear keilmuannya. Ini Tifa loh. Ini Tifa ya. Jadi saya mau katakan bahwa Tifa menyatakan ini jelas tidak sesuai dengan kaidah seorang ilmuwan yang patut saya acungkan jempol. Maka menambah kecurigaan saya bahwa apa yang mereka bangun dalam Jokowi White Paper tidak layak menjadi buku yang handal untuk digunakan masyarakat. Yang kedua, Kalau ini harus tanggapi nih. Sebentar. menyatakan respon Kepanjangan. sudah sama dengan Jokowi. Bayangin ya, begitu mereka tadi Adinda Aiman bilang, bahkan mereka sudah lama bertahun berkawan, dengan seketika mereka mengatakan bahwa, katakan Tifa, mengatakan bahwa seorang Rismon sudah sama dengan Jokowi. Apa yang mau saya katakan? Saya mau balik lagi kepada Bang Refli Harun, abang saya. Bang, 2 minggu yang lalu, saya lihat di salah satu, di interupsi iNews. Di situ bahwa ketika ada pertanyaan dari pihak kami kepada Bang Refli tentang dugaan ijazah palsu Rismon. Bang Refli mengatakan pada waktu itu bahwa seorang Rismon bukan pejabat publik, maka tidak penting dipertunjukkan ijazahnya. Kenapa malam ini kalian kuliti Rismon? Kenapa malam ini kalian hajar Rismon? Bukankah Rismon bagian dari kalian selama ini? Bukankah Rismon mengatakan saya dalam melakukan penelitian adalah ongoing? Dia Nggak mengatakan proses. Maka kalau dia mengatakan 3-2 bulan yang lalu dia melakukan penelitian, lalu kemudian sampai pada kesimpulan minggu lalu, dan dia datang ke Pak Jokowi menganggap bahwa penelitian dia salah dengan dasar apa yang disebut tadi, dasar A, dasar B, dasar C, dan yang ongoing tadi. Maka menurut saya Bang Refli sudah menelan ludahnya sendiri. Kenapa hari ini kalian menyudutkan seorang Rismon hanya gara-gara dia meminta maaf? Kemudian yang terakhir, ini buat abang saya, Bang Ugro Seno. Saya masih simpan foto abang di rumah saya di Medan ini, Bang, waktu abang Kapolda. Saya mau katakan begini, Bang Ugro, saya sudah baca dengan data, dengan cukup lengkap, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 24, Pasal 79. Pasal 24 itu memuat pada ayat 2, itu ada 10 butir. Butir H, tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Dan itu sudah kita bahas berulang-ulang. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Ugro. Di sini pasal 79, di sini ada pada pasal 79 ayat 1 ada memuat 6 butir. Pada butir A, pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Pada ayat 2, pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Tadi saudara Ade Dermawan sahabat saya sudah mengatakan sudah dituangkan dalam kesepakatan. Yang ketiga, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam 7 hari. Benar, mereka sudah lakukan. Yang keempat, pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sudah disampaikan. Kemudian setelah seluruh kesepakatan terlaksana wajib dihentikan. Jadi Bang Ugro, saya tidak mungkin mengajari Komisaris Jenderal Polisi abang saya, mantan Wakabori.
Tapi saya mau katakan kepada abang bahwa pasal 79 semuanya itu tidak harus disebut diktum butir A, B, C. Salah satu dari poin itu termasuk di dalamnya, maka dapat dilakukan restoratif justice sebagaimana Undang-Undang Nomor tahun 25. Inilah poin-poin yang saya kira perlu saya sampaikan agar rakyat tidak merasa disesatkan. Yang terakhir, Bung Roy, saya ini Panjang sekali dia. saya ini bukan saya tadi 4 sekund. Tadi kan nggak dikasih kesempatan banyak. Oke, silakan Tan. Nanti saya berikan kesempatan untuk menjawab kok. Silakan Bang Rasman. Tolong jangan kita menyudutkan lagi dengan mengatakan, oh Anda tidak mengerti hukum. Roy selalu bilang begitu. Saya sudah bilang, cek ke Universitas Islam Sumatera Utara, saya pengasuh mata kuliah metodologi penelitian. Saya tidak mengatakan pinter. Saya hanya mengatakan ini yang saya dalami, ini yang saya pelajari. Yang kemudian, jangan bilang, oh Anda dokter dari mana? Saya dokter dari Universitas Sains Malaysia. Tidak mungkin saya mendapat gelar dokter dan master kalau saya tidak punya yang namanya tesis atau disertasi yang melengkapi teori metodologi penelitian. Yang terakhir, saya mau katakan bahwa teman-teman semua, Rismond layak kita lakukan apresiasi. Saya menghargai niat baik beliau. Maka saya mohon fokus ke kasus Pak Ijazah Pak Jokowi. Laporan yang sudah ada kepada saudara Rismond, tolong itu di hold dulu supaya kita tidak terlalu banyak pekerjaan. Kenapa? Karena nanti akan bias kemana-mana. Yang penting bagi saya ada kepastian hukum bagi Pak Jokowi dan orang-orang yang menantang Pak Jokowi. Tidak mungkin Bang Ugro. Kalau Bang Ugro bilang tidak boleh, kalau 1 orang 2 orang restoratif justice maka semuanya harus restoratif justice. Bagaimana mau disamakan? Egy Sujana datang, Rismond minta maaf, Roy Suryo masih maki-maki Pak Jokowi. Bagaimana mau dimaafkan? Kan tidak mungkin, Bang. Maka saya katakan, naluri berpikir kita jelas. Apa itu? Kalau Bang Refli mengatakan, maka puncak dari semua konsep hukum adalah konstitusi. Apa yang disebut dengan the supreme law of the land. Maka putusan dan atau kaidah hukum yang tertinggi adalah pada konstitusi itu sendiri. Barangkali itu dari saya. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan hari ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanggapan silakan. Dikit-dikit. Dia ngomong apa sih? Saya bingung. Apalagi bilang the supreme law of the land. Apa gitu dijawab ya. tadi kan menyebut nama Bang Jadi tadi dikatakan, wah pasal 79, 81 KUHP. Dia nggak baca pasal 82-nya. Pasal 82 itu jelas mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya, ya kan? Jadi kita nggak bicara tentang kealpaan, kita bicara tentang ancaman hukuman 8, 12 tahun dan lain sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua, begini ya, saya tuh paling tidak suka menuliskan gelar dalam setiap apapun, kecuali resmi sekali. Dan saya kira kita nggak perlu juga bicara soal gelarnya apa dan lain sebagainya. Rocky Gerung itu cuma S1 aja. Tapi apakah Anda mendinai ilmu pengetahuan yang dia miliki? Dan apresiasi terhadap Rocky itu luar biasa ketika dia bisa diajukan sebagai ahli. Termasuk dalam kasus RRT ini dia dijadikan ahli. Jadi sebenarnya pernyataan Dr. Tifa hanya mengingatkan saja apa yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung. Jadi bukan berarti kemudian orang tidak inline. Rocky Gerung tetap dalam ilmunya, filsafat, politik dan lain sebagainya. Dia tidak bicara tentang konstruksi dan lain sebagainya. Dan satu lagi ya, sebenarnya kan sederhana. Di antara kita ini berada pada standing position yang berbeda. Anda mau berdebat siang dan malam, itu tidak berubah. Kecuali tadi, ketika kita membaca fenomena Rismond, kita tidak memaki dia, makanya saya katakan tak mengapa yang namanya Rismond itu pergi. Masih banyak pejuang lainnya. Tetapi ini kan sebuah fenomena yang kemudian oleh Aiman disodorkan sebagai sebuah tema rakyat bersuara ini. Nah kita menganalisis, tidak ada yang marah. Saya sebagai lawyernya nggak marah, walaupun dia misalnya tidak memberitahu saya dan lain sebagainya. Bahkan saya difitnah untuk itu misalnya. Saya hanya mengatakan bahwa kalau melihat Rismond, lihatlah dia sebelum tanggal 11 Maret 2026. Itu yang bagi saya Rismond yang genuine. Rismond yang sejati, Rismond yang ngomong apa adanya, Rismond yang mengadakan penelitian dan menuliskannya dengan benar. Ya, tetapi Rismond setelah tanggal 11 Maret 2026 itu Rismond yang tidak genuine dan patut diduga Rismond yang berada dalam tekanan invisible hands bagaimana dikatakan Sang Aceh tadi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya singkat aja, gampang dan simple ya membantah apa yang dilakukan Rasman ini tadi.
Satu, ya, saya memang bukan orang yang mengerti hukum dan saya tidak belajar hukum. Tapi sudah seharusnya, meskipun saya mengerti bahwa bas atau berita acara sumpah itu hanya diperlukan di sidang, tapi kalau ada orang yang sudah dicabut basnya, dicabut BAS ya berita acara sumpahnya, itu ya udah malu harusnya ngomong hukum di mana-mana karena berita acara sumpah Rasman ini sudah dicabut. Ya, itu satu. Yang kedua, karena ini saya memang dulu pernah jadi dosen dan saya itu nggak perlu ngomong ya, selama 10 tahun saya dulu menjadi dosen, saya dosen teladan di universitas itu ya, Universitas Negeri Seni di Jogja, dan bisa membuktikan, nggak perlu bingung tadi mengatakan kalau yang namanya S1 itu apa? Skripsi. S2 itu apa? Tesis. Anda tadi katanya doktor dari Malaysia bingung, doktor itu tesis atau disertasi. Ya itu aja udah gampang dah. S3 itu disertasi dan harus mengucapkan sidang terbuka. Udah gitu aja rakyat Indonesia bisa ngerti orang ini doktornya memang benar mungkin asli, tapi capable atau tidak. Udah selesai. Itu aja orang nggak punya bas Ini udah lahir cabut. dari Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono dengan segala kerendahan hati mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa pada kesempatan Rakyat Bersuara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.